Halo Sobat Matematika, kembali lagi bersama dengan saya, masih belajar mengenai jaring-jaring ruang. Nah, oh iya teman-teman, pernah nggak saat kita melihat jaring-jaring kubus atau balok, kita coba membayangkan nih bagaimana kalau dilipat. Dan ternyata tidak semua susunan sisi itu dapat membentuk bangun ruang yang utuh. Ada yang pas, ada juga yang susun, gitu ya. Nah, sekarang kita akan membedakan melalui contoh dan bukan contoh jaring-jaring bangun ruang di datar yang dapat membentuk bangun ruang itu sendiri secara utuh, gitu ya. Oke, coba perhatikan jaring-jaring bangun ruang berikut. Nah, manakah yang merupakan jaring-jaring kubus menurut kalian? Yang mana nih teman-teman? Yang kiri atau yang kanan? Oke, mungkin langsung saja ya kita lihat bagaimana jaring-jaring ini jika dilipat. Oke teman-teman. Nah, ini adalah TR ya, atau model 3 dimensi dari jaring-jaring bangun ruang yang tadi teman-teman. Nah, gimana sih kalau dilipat? Nah, ini simulasinya kalau seandainya kita lipat. Kalau kita tutup nih. Oke. Nah, ini kalau ditutup. Sekarang kita lihat teman-teman. Gimana dari lipatnya? Oke. Nah, menurut kalian manakah yang merupakan jaring-jaring yang dapat membentuk kubus secara utuh, teman-teman? Yang kiri atau yang kanan? Nah, kalau kalian menjawab yang kiri, maka jawaban kalian benar. Nah, sekarang coba kita buka lagi ya. Kalau kita perhatikan, kalau yang kiri, sisi yang ini tidak, justru sisi yang ini malah berhimpit kanan. Nah, kalau jaring-jaring yang kanan ini dapat membentuk kubus secara utuh, sehingga yang merupakan contoh dari jaring kubus itu yang kanan. Nah, kemudian apa sih yang menjadi penyebab suatu jaring-jaring dapat dikatakan tidak dapat membentuk bangun ruang? Nah, tadi kalau yang tadi itu karena apa teman-teman? Yaitu susunan yang tidak tepat sehingga sisinya berhimpit. Nah, tapi secara umum di sini saya menuliskan ada 4. Yang pertama yaitu jumlah sisi yang tidak sesuai. Perhatikan gambarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kalau kubus sendiri ada berapa sih sisinya seharusnya? Sisinya harusnya 6, sehingga ini jumlah sisinya tidak sesuai, sehingga tidak bangun ruang kubus secara utuh, gitu ya. Nah, kalau yang kedua, ini bentuk sisi yang tidak tepat. Kalau kalian perhatikan gambarnya, di sebelah sini ini bukan persegi, ini persegi panjang, sehingga bentuk sisinya tidak tepat, karena seharusnya kalau kubus itu bagaimana? Kalau kubus itu semua sisinya persegi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu susunan yang tidak tepat sehingga sisinya berhimpit. Nah, susunan yang tidak tepat ini menyebabkan sisi yang 2 atas ini nanti ketika dilipat akan berhimpit. Nanti yang sebelah sini jadinya kosong begitu, seperti contoh tadi. Kemudian kalau yang keempat ini apa? Agak tertutup. Bukan saya ya, enggak. Karena tadi tertutup saya. Nah, ini yang nomor 4 yaitu bangun yang terbentuk tidak dapat tertutup rapat. Nah, kalau kalian perhatikan gambarnya di sini benar ada 6 sisi. Benar semuanya persegi, tapi
ukuran dari persegi yang kanan ini berbeda dari yang lain. Sehingga akibatnya apa? Nanti bangun ruang yang terbentuk tidak tertutup rapat. Nah, itu dia beberapa alasan yang menjadi penyebab suatu jaring-jaring dikatakan tidak dapat membentuk bangun ruang kubus secara utuh. Nah, lalu bagaimana dengan jaring-jaring bangun ruang lainnya seperti balok, limas, dan prisma? Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian memilikinya di kegiatan selanjutnya di aplikasi ArkeoNet. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye!